Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar dan menyaksikan video pembelajaran animasi kreatif menggunakan pop-up book digital matematika. Video pembelajaran ini dipersembahkan oleh Ramadini, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, program studi Tadris Matematika. Pop-up book untuk kelas 7, baik SMP maupun MTS, mata pelajaran matematika. Nah, pada pop-up book ini, kita akan belajar mengenai materi segi 4. Akan tetapi, yang akan kita bahas hanya mengenai persegi dan persegi panjang saja. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus kita ketahui yang pertama yaitu 3.11 mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4, persegi panjang, persegi belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, serta segitiga. Kemudian 4.11 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4, persegi panjang, persegi, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, serta segitiga. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baik kita perlu memotivasi diri kita agar semangat terus dalam belajar. Nah, di sini Ibu sudah memberikan kata-kata motivasi hari ini, yaitu tidak ada mimpi yang tak bisa dicapai atau digapai dengan belajar. Nah, jangan berkecil hati dengan pencapaianmu hari ini. Sekecil apapun nilai yang kamu peroleh, tetaplah sesuatu yang berharga. Karena keberhasilan bukan tentang nilai saja, namun kemauan dan usaha yang disertai akhlak mulia adalah yang utama. Sekarang kita perlu mengetahui apa sih segi 4 itu. Segi 4 adalah suatu bidang datar yang dibentuk oleh 4 garis lurus. Oleh karena itu, segi 4 memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Ayo perhatikan gambar di atas. Nah, dari gambar di atas terlihat bahwa segi 4 terbagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama ada trapesium, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, persegi panjang, dan persegi. Ainun bertanya, Ibu, mengapa kita perlu belajar segi 4 lagi? Lalu Ricky juga bertanya, iya Bu, padahal kita sudah pernah belajar materi ini ketika SD. Jadi anak-anak, tujuan kita mempelajari materi segi 4 adalah yang pertama untuk mengetahui bangun datar apa saja yang meliputi segi 4. Yang kedua, untuk mengetahui rumus keliling dan luas segi 4. Dan yang ketiga, untuk menyelesaikan masalah menggunakan konsep keliling dan luas segi 4. Ayo kita amati lingkungan di sekitar kita. Tanpa kita sadari, ketika kita berjalan-jalan di lingkungan sekitar, kita akan banyak menemukan bangun-bangun yang termasuk ke dalam segi 4. Setiap pagi, ibu guru melakukan aktivitas mengajar. Kemudian, karena sudah terlambat, ibu guru bergegas pergi ke ruang kelas. Ketika sampai di kelas, ternyata tanpa ibu guru sadari, ia akan mengajar materi tentang segi 4. Dan ternyata di dalam ruangan kelas ini dapat kita temukan bangun-bangun berbentuk segi 4. Untuk menemukan benda apa saja yang berbentuk segi 4, ayo kita amati ruang kelas ini. Gambar di atas, tahukah kalian ada berapa segi 4 berbentuk persegi panjang dan persegi? Ayo anak-anak, ada yang bisa menjawab? Rani berkata, saya tahu Bu, papan tulis merupakan contoh benda yang berbentuk persegi panjang.
Benar, Rani. Jika kita perhatikan, papan tulis memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Kedua pasang sisi disebut sebagai panjang dan lebar. Sekarang, ayo kita amati papan tulis tadi. Jika kita perhatikan, papan tulis memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Ayo kita ukur apakah benar papan tulis ini merupakan persegi panjang yang kedua sisinya memiliki panjang yang sama. Gambar di atas dapat kita lihat ibu sudah mengukur berapa panjang kedua sisinya, berbantuan GeoGebra. Ayo bantu ibu menentukan berapa panjang kedua sisi pada papan tulis tersebut. Nah, kemudian Roni menjawab, ibu terlihat dari gambar panjang AB sama dengan 13,22 cm, sedangkan panjang CD sama dengan 13,22 cm. Dengan lebar BD sama dengan 6 cm dan lebar DA itu adalah 6 cm. Nah, benar ya anak-anak, apa yang disampaikan Roni tadi dapat kita simpulkan juga kedua sisi dari papan tulis tadi memiliki panjangnya sama. Karena kita sudah tahu ukuran sisinya, sekarang kita ilustrasikan gambar dari papan tulis tersebut. Karena kita sudah tahu berapa ukuran panjang dan lebar dari papan tulis tadi, maka dapat kita ilustrasikan bahwa papan tulis ini seperti yang ada pada tampilan ini ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan lihat apakah kedua sisi dari papan tulis ini memiliki panjang yang sama, dan kita akan melihat apakah papan tulis ini merupakan contoh benda yang berbentuk persegi panjang. Nah, jika kita perhatikan dari gambar ini, jika kita putar atau kita lihat dari sisi manapun, papan tulis ini tidak akan berubah panjang dari sisi tersebut dan juga tidak akan merubah bentuk dari papan tulis tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan papan tulis merupakan contoh benda yang berbentuk persegi panjang karena kedua sisinya memiliki panjang yang sama. Dan jika kita lihat dari sisi manapun, tidak akan merubah panjang sisi tersebut. Masuk ke sifat persegi panjang yang pertama, yaitu panjang sisi-sisi yang berhadapan sama dan sejajar. Nah, jika kita perhatikan pada gambar, ini ada garis berwarna ungu dan garis berwarna biru, di mana garis berwarna ungu ini adalah AB, itu sama dengan DC. Mengapa sama? Karena jika kita lihat, dia memiliki ukuran yang sama, yaitu 13,22 cm. Nah, begitu juga dengan sisi BC dan sisi AD. Nah, dia juga sama dan sejajar karena sisi BC memiliki ukuran yang sama dengan sisi AD, yaitu 6 cm. Nah, untuk sifat yang kedua, yaitu keempat, sudutnya siku-siku, yaitu sudut A sama dengan sudut B, dan sudut B sama dengan sudut C, begitu juga sudut C sama dengan sudut D.
Nah, besar dari sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Nah, terlihat ya pada gambar, ini sudut A itu bernilai 90 derajat dan sudut B juga bernilai 90 derajat. Nah, begitu juga dengan sudut C dan sudut D. Perhatikan gambar ini. Nah, kita akan membahas sifat persegi panjang yang ketiga, yaitu panjang diagonalnya sama dan membagi dua sama besar. Nah, sekarang kita tentukan terlebih dahulu panjang diagonal yang pertama. Panjang diagonal yang pertama yaitu adalah diagonal AC. Nah, kemudian diagonal yang kedua itu adalah diagonal BD. Kita lihat panjang diagonal AC itu sama dengan 14,53 cm. Kemudian panjang diagonal BD itu sama dengan 14,53 cm. Artinya diagonal AC itu sama dengan diagonal BD. Nah, untuk diagonal membagi dua sama besar yaitu AO sama dengan CO, kemudian BO sama dengan DO. Nah, seperti itu ya. Berdasarkan sifat-sifat persegi panjang di atas, maka dapat disimpulkan persegi panjang merupakan suatu segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Masalah. Perhatikan gambar di atas. Roni dan Rani sedang melaksanakan ujian tryout di sekolah. Roni membawa alat tulis berupa pensil serta penghapus pensil. Akan tetapi, Rani hanya membawa pensil saja. Rencananya, Rani akan membeli penghapus yang sama seperti Roni. Penghapus pensil Roni berbentuk balok dengan panjang 60 mm dan lebar 22 mm serta tinggi 13 mm. Hitunglah keliling alas yang mengelilingi penghapus pensil yang akan dibeli Rani. Tentang apa ya masalah tadi? Apa tentang keliling? Ayo anak-anak, kita selesaikan masalah tersebut menggunakan langkah polia. Roni dan Rani sedang melaksanakan ujian tryout di sekolah. Roni membawa alat tulis berupa pensil serta penghapus pensil. Akan tetapi, Rani hanya membawa pensil saja. Rencananya, Rani akan membeli penghapus yang sama seperti Roni. Penghapus pensil Roni berbentuk balok dengan panjang 60 mm dan lebar 22 mm serta tinggi 13 mm. Hitunglah keliling alas yang mengelilingi penghapus pensil yang akan dibeli Rani. Penyelesaian. Nah, kita gunakan langkah polia, yaitu langkah 1, memahami masalah. Nah, jadi langkah polia itu terdapat 4 langkah. Nah, yang pertama itu ada memahami masalah, di mana kita harus memahami masalah terkait apa yang diketahui dan ditanya pada soal. Nah, diketahui
panjang sama dengan 60 mm, lebar sama dengan 22 mm, tinggi sama dengan 13 mm, dan yang ditanya hitunglah keliling alas penghapus yang akan dibeli Rani. Setelah kita memahami langkah yang pertama, maka sekarang kita akan melanjutkan lagi langkah yang kedua, di mana langkah yang kedua itu adalah perencanaan pemecahan masalah. Nah, di sini pada langkah kedua kita akan membuat ilustrasi penghapus pensil. Nah, kita tahu bahwa penghapus pensil tadi memiliki bentuk yaitu balok. Nah, seperti pada tampilan ini ya. Jadi, ini adalah ilustrasi dari penghapus pensil yang berbentuk balok. Nah, di sini kita akan melihat dan mencari yang mana sih alas dari penghapus pensil ini. Nah, dari gambar ini sudah terlihat jelas bahwa alas dari penghapus pensil ini adalah yang garis berwarna biru ini, yang AB. Jika kita putar AB, C, D. Nah, ini ya, yang garis berwarna biru dan bidangnya tuh berwarna hijau, itu adalah alas dari penghapus pensil. Nah, sekarang kita akan melihat berbentuk apa sih alas ini. Nah, jika kita perhatikan atau kita lihat lebih detail lagi, nih, alas dari penghapus pensil ini dia berbentuk, nah terlihat jelas kan bahwa alas dari penghapus pensil ini berbentuk persegi panjang. Nah, coba kita lihat dari sisi manapun, dia tetap berbentuk persegi panjang. Jadi, kita sudah dapat kesimpulan nih, panjang alas dari penghapus pensil ini adalah berbentuk persegi panjang. Nah, sekarang karena kita sudah tahu alasnya berbentuk persegi panjang, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga yaitu pelaksanaan perencanaan, di mana kita akan melaksanakan perencanaan yang sudah kita buat. Nah, dari langkah 2 kita sudah menemukan bahwa bidang ini berbentuk persegi panjang dengan panjang 60 mm dan lebar sama dengan 22 mm. Oleh karena itu, bisa kita dapatkan keliling alas penghapus sama dengan seluruh jumlah panjang ditambah lebar, ditambah panjang lagi, ditambah lebar. Maka panjangnya berapa tadi? 60 ditambah lebarnya 22, ditambah panjangnya lagi 60, ditambah lebarnya lagi 22, sama dengan kita jumlahkan 164. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, pada langkah terakhir yaitu langkah keempat, memeriksa kembali. Periksa kembali jawaban yang sudah diperoleh dengan cara yang lebih singkat dan simpulkan. Contohnya, keliling alas penghapus sama dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar sama dengan 60 ditambah 22 ditambah 60 ditambah 22 sama dengan 164. Jadi, keliling alas penghapus adalah 164 mm. Rumus keliling persegi panjang. Secara umum dapat disimpulkan bahwa keliling persegi panjang adalah keliling sama dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar, atau dapat ditulis sebagai berikut. K sama dengan 2 kali P tambah L. Sebelumnya kita membahas tentang rumus keliling persegi panjang, sekarang kita akan bahas rumus luas persegi panjang. Jadi, rumus luas persegi panjang yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar, atau luas sama dengan P dikali L.
Agar kita lebih memahami Contoh tentang soal. persegi panjang, Perhatikan sekarang gambar Ibu di menyiapkan atas. contoh soal. Roni dan Rani Rani sedang memiliki melaksanakan sebidang ujian kebun tryout berbentuk di persegi sekolah. panjang dengan Roni panjang membawa alat 25 meter tulis dan lebar berupa 10 pensil meter. serta penghapus Hitunglah berapa pensil. luas dari Akan kebun yang tetapi, dimiliki Rani. Rani hanya membawa pensil saja. Rencananya Rani akan membeli penghapus yang sama seperti Roni. Penghapus pensil Roni berbentuk balok dengan panjang 60 mm dan lebar 22 mm, serta tinggi 13 mm. Hitunglah luas alas penghapus pensil yang akan dibeli Rani. Nah, jadi contoh soal ini sama ya seperti contoh soal keliling tadi, hanya bedanya itu yang kita hitung adalah luas alasnya. Penyelesaian. Langkah 1, memahami masalah di mana kita sudah diketahui dan ditanyanya adalah panjangnya sama dengan 60 mm, lebar sama dengan 22 mm, tinggi sama dengan 13 mm. Dan yang ditanya itu luas alas penghapus yang akan dibeli Rani. Nah, sedangkan langkah kedua yaitu perencanaan pemecahan masalah di mana kita sudah tahu ilustrasi penghapus pensil ini alasnya itu berbentuk persegi panjang. Pada langkah ketiga, yaitu pelaksanaan perencanaan. Tadi, kita sudah tahu yang ditanya adalah luas alas. Nah, karena luas alasnya berbentuk persegi panjang dengan lebar sama dengan 22 mm dan panjangnya 60 mm, maka perlu kita ingat rumus luas dari persegi panjang yaitu adalah luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, berapa panjangnya? Panjangnya itu 60, sedangkan lebarnya adalah 22. Berarti 60 dikali 22 sama dengan 1320. Nah, untuk langkah yang keempat itu kita perlu memeriksa kembali. Periksa kembali jawaban yang diperoleh dan simpulkan. Nah, contohnya itu luas sama dengan panjang dikali lebar sama dengan 60 dikali 22. Nah, silahkan dicek 60 dikali 22 apakah sudah betul hasilnya 1320. Jika sudah benar, maka kita simpulkan. Jadi, luas alas penghapus adalah 1320 mm. Sekarang, kerjakan latihan soal. Ayo temukan salah satu benda berbentuk persegi panjang yang ada di sekitarmu. Setelah ditemukan, coba amati dan tentukan berapa panjang dan lebar dari benda tersebut, serta hitunglah keliling dan luas dari benda tersebut. Selesaikan menggunakan langkah polia. Nah, untuk sebab selanjutnya kita akan membahas tentang persegi. Nah, perhatikan gambar di atas. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui benda seperti gambar di atas. Benda tersebut merupakan contoh benda yang berbentuk persegi. Coba sebutkan apa saja benda di sekitarmu yang berbentuk persegi. Sekarang kita masuk ke sifat persegi. Nah, sifat persegi yang pertama yaitu sisi yang berhadapan sejajar. Jelas ya, terlihat dari gambar sisi yang berhadapan sejajar. Kemudian, keempat sudutnya siku-siku. Yang ketiga, keempat sisinya sama panjang. Sifat persegi panjang yang kelima yaitu diagonalnya berpotongan di tengah-tengah dan membentuk sudut siku-siku. Yang keenam, diagonalnya membagi sudut sama besar. Ini yang garis berwarna biru itu adalah diagonalnya. Nah, kemudian ini kan ada tanda silang atau tanda X berwarna merah. Itu adalah diagonal-diagonalnya membagi kedua sama panjang. Nah, yang kelima ini sifatnya yaitu diagonal berpotongan di tengah-tengah dan membentuk sudut siku-siku serta membagi sudut sama besar. Nah, jelas ya terlihat dari gambar. Ini di tengah-tengahnya ini berpotongan di tengah-tengah kemudian membentuk sudut siku-siku. Nah, sampai di situ ya anak-anak, semoga kalian paham mengenai sifat persegi.
Berdasarkan sifat-sifat persegi tersebut, maka dapat disimpulkan persegi merupakan bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang dan semua sudutnya sama besar dan siku-siku. Di samping ini ada persegi ABCD, di mana sisi pertamanya itu AB, sisi keduanya BC, sisi ketiganya itu CD, dan sisi keempatnya ada DA. Nah, untuk mencari keliling dan luas persegi menggunakan rumus keliling ABCD sama dengan 4 kali S atau 4 dikali sisi. Sedangkan luas ABCD sama dengan sisi dikali sisi, atau bisa kita singkat dengan S kuadrat atau S pangkat 2. Keterangan keliling ABCD sama dengan keliling persegi. Sedangkan luas ABCD sama dengan luas persegi dan S sama dengan sisi. Soal. Nah, perhatikan gambar di atas. Andi ingin membeli box kotak untuk mengisi kado. Kotak tersebut berbentuk kubus dengan panjang sisi 2 meter. Akan tetapi, untuk meletakkan barang ke dalam kotak, Andi perlu mengetahui berapa keliling alas dan luas alas dari kotak tersebut. Ayo bantu Andi untuk menghitung. Nah, jadi sekarang tugas kalian adalah memahami dari penyelesaian contoh soal yang Ibu telah buat. Nah, jika kalian mengalami kendala atau kalian tidak tahu mengenai penyelesaian dari soal yang sudah Ibu buat, bisa kalian tanyakan pada Ibu langsung ya. Nah, sekarang amatilah langkah-langkah penyelesaian dari contoh soal agar kalian lebih memahami. Itu dia tadi ya. Nah, materi pembelajaran tentang persegi dan persegi panjang. Nah, sampai di sini Ibu harap anak-anak Ibu paham ya. Nah,
pembelajaran kita berhenti sampai di sini. Apabila terdapat kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.